Santapan Harian, Selasa, 16 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-17. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah sang surya yang menyinari hidup serta jiwa kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Lukas 17 ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabat Santapan Harian, iman dan ucapan syukur ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Iman berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah yang menyelamatkan kita. Sedangkan ucapan syukur adalah respon atas anugerah Allah. Seorang yang sadar akan anugerah Allah dalam hidupnya akan merespon dengan syukur, penundukan, dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta di sebuah desa dan meminta belas kasihan darinya. Singkat cerita, Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada ke-10 orang kusta tersebut. Sesuai dengan aturan yang berlaku, Tuhan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam supaya dinyatakan tahir. Pada titik ini ke-10 orang kusta tersebut menunjukkan iman dan ketaatan mereka, dan hal itu berbuahkan hasil, yaitu mereka sembuh di tengah perjalanan menuju kepada imam. Hal yang menarik di sini adalah ke-10 orang kusta ini memiliki pengalaman yang sama, yaitu disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kusta mereka. Namun kita dapat melihat sebuah perbedaan yang sangat mendasar dari seorang kusta yang kembali kepada Yesus. Salah seorang dari antara ke-10 orang kusta ini tidak hanya menyadari bahwa ia telah sembuh, tetapi juga mengakui dengan imannya bahwa kesembuhan itu berasal dari Yesus Kristus. Hal itu terlihat dari respon yang ia berikan, yaitu memuliakan Allah, tersungkur menyembah Yesus, dan mengucap syukur. Ini adalah sikap iman yang benar, yaitu iman yang diikuti oleh penyembahan dan penyerahan diri kepada Allah atas anugerahnya. Hasilnya adalah ia mendapatkan predikat dari Tuhan Yesus yang tidak didapatkan oleh ke-9 lainnya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saat ini, apakah kita masih mengaku beriman kepada Tuhan?
Apakah kita menyadari betapa besar anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita? Terhadap anugerah Allah, apakah kita sudah merespon dengan hati penuh syukur, tunduk, dan menyerahkan diri kepada Allah? Mari kita berdoa. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, Sang Kristus. Syukur atas awan hitam dan mentari yang berseri. Syukur atas kecukupan dari kasih karuniamu yang penuh. Di dalam dekapan kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.